Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Saya akan menepati janji saya kemarin. Saya akan mengutip tentang baiat, yang mana baiat adalah salah satu dari syarat rukun masuk ke tarekat. Nah, dan baiat adalah awal mula orang bersahadat, bersaksi akan Rasul dan Tuhannya. Kenapa begitu pentingnya baiat? Karena sebagai umat muslim yang mengikuti sunnah, yang mana sunnah adalah napak tilas perjalanan ruhani Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, yang diikuti itu adalah sunnah perjalanan ruhani, bukan perjalanan baharunya. Melewati jalan ruhani, beliau dibaiat, beliau suluk, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting tentang berbaiat, dan banyak hadis yang mengharuskan, mewajibkan orang untuk berbaiat. Dan baiat di sini bukan seperti sebuah perjanjian antara murid dan guru, tetapi baiat di sini adalah ditanamkannya nur iman dan nur kitab di dalam kolbu, atau dibangkitkannya ruhani seorang manusia oleh walia mursidah. Nah, saya akan sampaikan beberapa ayat yang mengharuskan kita sebagai penerus atau sebagai umat Rasulullah mengikuti sunnahnya. Ada hadis-hadis yang menyampaikan tentang wajibnya berbaiat. Salah satu hadis yang disampaikan dari hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah, janganlah kamu mati sebelum berbaiat. Barang siapa mati belum ada baiat di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, dan ada lanjutannya. Rasulullah menyampaikan, setelah aku wafat, berbaiatlah kepada sahabatku yang masih hidup, karena mereka adalah penggantiku. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu ketika Rasulullah masih ada. Beliau mengucapkan seperti, berbaiatlah kamu kepadaku untuk berjihad di jalan Allah, dan tidak melarikan diri dari medan perang, dan tidak menipu dalam peperangan. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Nah, hadis yang lainnya juga ada hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar. Berbaiatlah kepadaku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk tidak menentang perintahnya. Ini hadis-hadis tentang baiat. Terus ketika Rasul sudah wafat, Muhammad sudah wafat, baiat kepada khalifah. Berikut riwayat yang disampaikan setelah Nabi Muhammad wafat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu hadis yang disampaikan oleh penerus kerasulan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai manusia, barang siapa yang pernah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka baiatnya sah. Dan barang siapa yang belum pernah berbaiat kepada Nabi Muhammad, maka wajib baginya untuk berbaiat kepada khalifah yang baru. Nah, ini hadis Abu Daud. Dari riwayat tersebut dapat dipahami bahwa berbaiat kepada khalifah yang baru setelah Nabi Muhammad wafat adalah wajib bagi orang-orang yang belum pernah berbaiat kepada Nabi SAW. Jelas kan? Sedangkan ingat, umat muslim patokannya Quran dan hadis. Kemarin saya menyampaikan beberapa Quran yang menyatakan ada Rasul di akhir zaman.
Di akhir zaman banyak juga ada. Di akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebenaran. Orang-orang akan berbait kepadanya dan akan hidup aman dan damai. Akan datang panji-panji hitam dari timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapa-siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah, sekalipun merangkak di atas salju. Nah, ini hadis dari Abu Naim. Nah, ini untuk disampaikan bahwa itu adalah ketika munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Sampai disebutkan sampai akhir zaman. Ya, nah nanti kan akan dipenuhi dengan kedamaian itu kisah ketika setelah munculnya Al-Masih atau juga Imam Mahdi atau juga Mesias. Ya, itulah pentingnya kenapa wajibnya berbaiat. Dan ingat, baiat adalah baru langkah awal masuknya ke alam keruhanian, masuknya ke alam akhirat, dan membuka portal jembatan Shiratal Mustaqim. Itulah syahadat yang sesungguhnya. Maka ketika syahadat sudah bersaksi akan Allah dan Rasul-Nya, ibadah-ibadah lain akan nyambung. Inilah metodologi. Maka dari itu saya sudah menyampaikan ini langkah-langkah yang dilalui adalah berbaiat, dan nanti setelah berbaiat itu akan saya sampaikan apa saja yang dilakukan setelah berbaiat. Dan ingat, dalam beragama bisa saja kita mengaku beragama tetapi belum bertuhan. Intinya agama adalah mengenal Tuhan, dan beragama yang lurus yang mutlak adalah yang ada tali wasilahnya. Dan kemarin sudah dibahas, wasilah adalah keterhubungan antara Tuhan, Rasul, dan manusia pembawa kerasulannya atau walia mursidah. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama Tauhid, salam Indonesia Raya, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.